Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Eka Tiangi Saputra, NPM 22540771. Ini saya akan mempresentasikan diskusi saya tentang sistem motor bypass injeksi mesin diesel. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem injeksi. Sistem injeksi merupakan suatu sistem suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi kontrol secara elektronik. Sistem tersebut mampu mengatur pergerakan bahan bakar dan udara secara optimal yang dibutuhkan oleh mesin pada suatu keadaan. Itu pengertian sistem injeksi bahan bakar kita. Yang pertama itu sistem injeksi merupakan pada mesin diesel itu sangat penting karena mencakup komponen yang berhubungan langsung dengan bahan bakar mesin yang bertugas untuk mengambil bahan bakar dari tangki serta menyalurkan ke ruang bakar silinder untuk memperoleh tenaga. Di era baru atau zaman modern yang memiliki sistem common rail mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari bahan bakar hingga peningkatan kerja. Sistem common rail itu teknologi modern sejak tahun 1997 di Eropa sudah banyak kendaraan sedan kecil, sedan kecil tinggi konsumsi pemakaian bahan bakar ekonomi dan ramah lingkungan. Bahan bakar pemakaian komparator katalis jenis oksida yang menggunakan karbon monoksida atau CO dan hidrokarbon atau HC dari gas buang adalah alat-alat perlengkapan standar mesin diesel modern. Saat ini, kendaraan bermesin diesel modern sudah mulai banyak dijalankan di negara Indonesia. Sistem mesin diesel tinggi injeksi langsung modern menggunakan sistem common rail. Common rail yaitu sistem injeksi bahan bakar menggunakan kedalaman atom bahan bakar dengan cakupan sempurna melalui tekanan injeksi yang tinggi pada injektor bahan bakar. Komponen utama dari sistem common rail adalah injektor yang terdiri dari dua jenis, injektor katup solenoid dan injektor inline baru yang diperkenalkan pada tahun 2004. Adapun konsep emisi common rail motor diesel sejak dikenalkan pertama kali oleh Rudolf Diesel pada tahun 1892 di Jerman. Mesin diesel telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai penggunaan bahan bakar hingga peningkatan kinerja yang berhubungan dengan teknologi mekanik hingga inform power dan konsumsi bahan bakar agar lebih bersahabat dengan lingkungan. Motor diesel sebagai sebuah sumber tenaga penggerak memiliki prinsip yang hampir sama pembakaran bahan bakar di dalam mesin itu sendiri. Ada beberapa perbedaan utama antar karakteristik mesin bensin dan mesin diesel. Mesin diesel menggunakan prinsip penyalaan kompresi, sedangkan mesin bensin menggunakan prinsip spark ignition yang dipicu oleh percikan api pada busi. Oleh karenanya, motor diesel sering juga disebut dengan compression ignition engine agar dapat mencapai suhu dan tekanan pembakaran. Tekanan kompresi pada mesin diesel diusahakan mampu mencapai 30 sampai 45 kg atau cm², agar temperatur udara yang dikompresikan mencapai 500 derajat Celcius, sehingga bahan bakar mampu terbakar dengan sendirinya tanpa dipicu oleh letusan bunga api busi tersebut.
Untuk mencapai tekanan dan temperatur yang demikian pada motor diesel harus memiliki perbandingan kompresi yang lebih tinggi, kira-kira mencapai 18:1 atau lebih, dan membutuhkan gaya yang lebih besar untuk muatan. Di samping itu, motor diesel memiliki efisien panas yang sangat tinggi, hemat konsumsi bahan bakar, memiliki kecepatan lebih rendah dibandingkan mesin bensin, getarannya sangat besar dan agak berisik, lebih rendah dibandingkan mesin bensin, getarannya sangat, sehingga motor diesel umumnya digunakan pada kendaraan niaga, kendaraan penumpang, dan sebagai motor penggerak lainnya. Karena tekanan pembakaran yang tinggi, maka mesin diesel harus dibuat dari bahan yang bahan terhadap tekanan tinggi dan harus mempunyai struktur yang sangat kuat. Adapun tujuan dari sistem injeksi, yang pertama itu kemampuan untuk memakai bahan bakar. Yang kedua itu kemampuan untuk didiagnosa. Yang ketiga itu efisien bahan bakar. Yang keempat, praktisan biaya penyetelan. Yang kelima itu biaya perawatan. Adapun komponen-komponen injeksi diesel yang pertama itu ada tangki bahan bakar, yaitu berfungsi untuk menampung bahan bakar. Sementara pada mesin diesel, tangki bahan bakar digunakan untuk menyimpan bahan bakar diubah menjadi energi panas. Yang kedua itu ada pompa bahan bakar. Komponen ini berfungsi untuk bahan bakar menuju injeksi. Pompa bahan bakar ini berjalan menggunakan sistem membran tenaga NOx untuk mengerjakan maju dan mundur pada suatu membran. Yang ketiga itu ada pompa priming. Komponen ini berfungsi untuk menjemput bahan bakar dari tangki secara manual. Pompa priming untuk mengatasi masuknya angin dalam mesin diesel. Apa itu masuk angin? Yaitu kata istilah ketika udara yang masuk ke dalam sistem injeksi yang kemudian dapat menimbulkan masalah dalam pengapian diesel. Untuk masalah tersebut diperlukan proses bleeding melalui pompa priming film. Pompa priming ini itu tempat itu ada penyaringan bahan bakar. Sesuai dengan nama, itu berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dan kotoran. Pada mesin diesel terdapat dua penyaringan bahan bakar, yaitu saringan kasar dan saringan halus, yaitu berfungsi untuk saringan kasar yang berfungsi untuk mencegah dengan kotoran dengan diameter yang besar masuk ke dalam line injeksi, dan saringan halus yaitu untuk mencegah dengan diameter kotoran kecil dari bahan bakar. Yang kelima itu ada pompa injeksi. Komponen ini terdapat dua jenis pada pompa injeksi yang digunakan, yaitu pompa tipe inline dan tipe distributor. Kedua jenis tersebut fungsinya sama untuk menaikkan tekanan bahan bakar sesuai dengan waktu pengapian. Yang keenam itu ada injektor. Injektor komponen ini berfungsi untuk mengeluarkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi ke dalam bentuk kebutuhan. Injektor sendiri dengan meletakkan nuplei atau jarum jam ke dalam nozzle. Saat pompa injeksi menghantarkan bahan bakar, secara otomatis nuplei jet akan membuat lubang nozzle untuk mengeluarkan bahan bakar. Yang ketujuh itu ada selang bahan bakar. Pada selang tersebut terdapat dua jenis, selang karet yang elastis dan selang besi bersifat permanen. Selang elastis berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi, sedangkan pada selang besi
bekerja menyalurkan bahan bakar yang tekanan tinggi dari pompa ke injektor. Yang kedelapan itu ada retrofit, berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang tersisa. Bahan bakar dapat tersisa ketika bahan bakar tidak seluruhnya keluar dari injektor. Jadi, sisa bahan bakar dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar tersebut. Dan ada juga kelebihan sistem injeksi pada mesin. Yang pertama itu ada emisi gas buang rendah karena terjadinya kelebihan sempurna pada ruang bakar. Yang kedua yaitu ada daya lebih besar karena konstruksi injektor tepat intake manifold sehingga percampuran bahan bakar yang homogen. Yang ketiga itu lebih hemat bahan bakar karena mesin diesel lebih efisien adalah torsisnya yang besar khususnya jika dibandingkan dengan mesin bensin. Yang keempat yaitu ada segi perawatan juga lebih mudah karena sistem lebih jarang dibongkar saat servis. Yang kelima itu ada mesin injeksi performa lebih maksimal karena balik lagi itu efek dari jumlah bensin yang disemprotkan injektor ditakar secara presisi atau sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam itu lebih mudah dinyalakan dalam segala kondisi. Lagi-lagi karena banyaknya sensor termasuk sensor suhu udara, suhu mesin. Adapun kekurangan dari sistem injeksi mesin diesel, yang pertama itu perawatan yang mahal dan rumit karena melakukan servis perlu menggunakan alat khusus bernama injektor service kit. Yang kedua itu ada kondisi kelistrikan. Motor harus selalu optimal karena bergantungan pada kelistrikan untuk melakukan kinerja. Yang ketiga itu ada kerusakan dari sistem EV. Bisa keluar biaya yang sangat mahal dikarenakan komponen EV. Sensor itu sama halnya dengan komponen elektronika terbuat dari bahan-bahan semikonduktor dengan sifat tertentu. Yang keempat itu ketika akan kesulitan dalam melakukan custom engine karena injektor menggunakan alat khusus dan tidak bisa menggunakan alat seadanya. Yang kelima itu lebih bising dan bergetar karena pada mesin diesel memiliki tekanan atau tegangan yang sangat tinggi dan suaranya sangat berisik. Yang keenam itu tidak cocok digunakan pada jarak pendek karena digunakan jarak pendek dapat mengakibatkan penumpukan kotoran pada mesin diesel dan menyebabkan penyumbatan. Adapun itu perhitungan yang pertama itu ada rumus yaitu HP sama dengan RPM dikali torsi dibagi 5252. HP horsepower atau RPM itu revolution per minute. Contoh perhitungan mencari daya dalam horse atau HP pada mesin diesel. Torsi sama dengan 2000 per 2000,200 nm. Kecepatan sudut W 2000 rpm. HP sama dengan rpm dikali torsi dibagi 5252. HP sama dengan 2000 dikali 2200 dibagi 5252 sama dengan 837,77 HP atau horsepower.
yang saya dapat sampaikan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.